Nah, mereka menggunakan ini tuh kita hormati dan kita hargai. Karena ini adalah aspirasi yang tidak boleh dicegah. Gitu loh. Ini adalah aspirasi murni dari rakyat, di mana aspirasi murni dari rakyat ini adalah sesuatu yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Gitu. Jadi ini sekarang yang terjadi. Jadi ini trias koruptika. Semuanya korup. Jadi ini tidak salah kalau sebenarnya adik-adik kita itu di jalan meneriakkan Indonesia gelap. Adili Jokowi. Lagi teriak maksulkan Fufafa. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Saya buat judul kemarin, Gibran Memberikan memberi materi pada retreat di Akmil Magelang. Ya. Pak Roy Suryo, saya nggak bilang om ya, kecuali Japri. Roy Suryo mungkin tersenyum atau geleng-geleng kepala. Nah itu gimana menurut Pak Roy? Itu luar biasa, luar biasa. Karena ini benar-benar ya, bukan ditutupi. Oh ya. Saya sebenarnya juga pengen komen, gitu. Sebelum Bang DL nulis itu, ya. Cuma tiba-tiba kok kenapa malah ada tulisan itu? Jadi kan sebenarnya kita tuh senafas. Oh betul. Sehati. Saya yakin, insya Allah masyarakat Indonesia itu juga sama, gitu loh. Apa yang diinginkan. Jadi artinya apa? Artinya sama-sama menertawakan dalam tanda kutip ya. Wong bicara di depan ibu-ibu fatayat saja salah, yaitu para ibu-ibu, para bapak-bapak gitu. Apa keranjang sampah itu? Loh iya, apa yang bisa disampaikan kepada para kepala-kepala daerah ya, yang beliau-beliau itu dengan pendidikan yang luar biasa jauh lebih tinggi, gitu loh. Kita kan tahu si pemberi materi ini sebenarnya kompatibilitasnya ya dan kapabilitasnya itu apa gitu loh. Ya dia terpilih saja menjadi orang nomor 2 Republik ini itu kan karena sebenarnya semua juga tahu karena kesalahan Mahkamah Konstitusi yang cacat konstitusi dan dia disebut sebagai anak haram konstitusi. Itu sebenarnya. Dan itu yang disampaikan Om Roy Suryo itu terus terang kami dari TPUA, pembela ulama dan aktivis melaporkan pamannya. Betul. Nepotisme. Iya, Paman Usman kan? Paman Usman. Jadi itu memang bukan cerita mengada-ada. Bapaknya dilaporin juga nggak? Dilaporkan di Mabes Polri. Betul. Kita laporkan. Iya. Mabes Polri. Cuma memang nggak ada follow up-nya. Kita yakin sih, memang sulit. Tapi dalam pernyataan saya laporan ini, artinya laporan kita nggak diterima. Namun kita sudah tahu, kita persiapkan pengaduan dengan kronologis. Artinya pengaduan di kantor polisi itu kan sama juga laporan. Sama sebenarnya, Bang Del. Saya bersama teman-teman aktivis penggiat lainnya ya, bahkan dengan mantan ketua KPK, Pak Abraham Samad, bahkan dengan senior KPK itu pun juga melaporkan mereka ke KPK beberapa waktu yang lalu. Tapi kan juga sampai dengan hari ini belum ada follow up-nya, ya. Dan kita juga sadar dan kita juga maklum ya, adik-adik di jalan itu semuanya meneriakkan dan bahkan menggunakan ini. Nah, ada satu lagi Indonesia. nanti. Nah, mereka menggunakan ini tuh kita hormati dan kita hargai. Karena ini adalah aspirasi yang tidak boleh dicegah. Gitu loh. Ini adalah aspirasi murni dari rakyat, di mana aspirasi murni dari rakyat ini adalah sesuatu yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam, gitu loh. Karena mereka merasakan melihat dari apa yang terjadi. Iya toh. Data dan fakta. Republik ini kan kenapa tadi ya Bang DL bilang di jalan banyak kita lihat tulisan Indonesia gelap. Ya, karena kan sebenarnya juga kondisi ini semua lagi gelap kan. Bang tadi cerita, kita mau menaruh kepercayaan pada siapa? Kepada eksekutif. Sulit. Eksekutifnya sulit. Kepada yudikatif. Yudikatifnya juga sulit. Apalagi legislatif. Semuanya tidak tif tapi tif. Pencuri. Ya gitu. Jadi sama. Jadi semua itu tif. Nah, kayak gini semua. Ada dong nih sama dengan kameramen kita juga pakai itu. Nah, gitu. Jadi ini sekarang yang terjadi. Jadi ini trias koruptika.
Semuanya korup sekarang. Ini saya kotak-kotak. Enggak apa-apa. Semua dibikin kotak-kotak oleh Jokowi. Nah itu, semua di kotak-kotak, semua dibikin gelap. Nah, gelap. Yang namanya legisla nyuri, ekseke nyuri, kemudian Yudika nyuri. Masa kita barusan ngomong ini, barusan Kejaksaan Agung mengumumkan juga bahwa ternyata yang kita dipaksa, saya bilang dipaksa loh ya, masyarakat menengah ke atas dipaksa beli Pertamax, ternyata Pertamaxnya oplosan. Itu kapan balikinnya sama kita itu? Lah ya itu 900 sekian triliun. Kita perlu bisa nutup perdata tuh. Sangat bisa, sangat bisa. Korban. Betul. Jadi kan ini kan sekarang tuh kita merasa betul bahwa kondisi ini memang lagi gelap ya. Tadi aku diingetin Bang Deal. Nah ini Bang Deal, mari kita pegang bersama ini. Nah ini dia yang saya tanya. Ini Indonesia gelap. Ini Indonesia memang. Nah duduk aja. Oke. Maaf. Nah jadi ini tidak salah kalau sebenarnya adik-adik kita itu di jalan meneriakkan Indonesia gelap. Ini kita bukan menjelek-jelekan Indonesia loh, bukan. Ini kita justru prihatin kepada kondisi Indonesia. Nah, jadi kembali pada tadi, Bang Del, yang Abang tulis kemarin itu, terima kasih. Jadi terima kasih ya. Jadi kalau yang belum baca, silahkan baca tulisannya Bang Del yang menyinggung ketika Fufafa itu memberikan materi pada saat retreat di Magelang. Sikap saya apa? Ketawa, tersenyum atau saya terus terang sedih. Sedih saya. Bukan di luar dua alternatif itu ya? Iya. Malah di tengah ada sedih. Ada sedih. Kenapa sedihnya itu? Kasihan para kepala daerah itu. Mereka suruh dengerin apa gitu loh. Katanya dengerin soal stunting. Materinya ya, bocor-bocorannya yang bicara soal stunting. Dia stunting aja dia salah. Dulu dia salah bilang asam folat jadi asam sulfat gitu loh. Masa ibu-ibu disuruh minum asam sulfat, suruh minum air aki sama aja. Ya jeblok nanti ibu-ibu. Tapi saya bingung gini Pak Mas Suryo. Kenapa dulu dia bisa lancar pada saat kampanye, sekarang kelihatan lagi tuh bahasanya norak. Maaf ya norak kayak parah. Bukan bahasa majemuk sudah cukup. Dia bukan kampanye. Bukan kampanye pada saat debat. Ada siapa dia? Ya dulu kan dia pakai kan? Dia kan pakai alat bantu. Kalau dilihat detail videonya kan kelihatan siapa yang mendikte dari belakang. Jadi aslinya tuh yang asam sulfat. Asli asam sulfat, para. Terus dia ngucapin Paralimpian. Itu Paralimpian itu adalah atlet-atlet yang berkebutuhan khusus di kantor saya dulu, di kantor Kemenpora aja dia nggak bisa pada baca teks. Baca teksnya nggak bisa. Teksnya segede gaban padahal tetap nggak bisa. Nah, tapi kan sekarang bahayanya gini. Kita kan sekarang lagi teriak adili Jokowi, lagi teriak maksulkan Fufafa. Tapi kan tiba-tiba Pak Presiden kita tuh malah hidup Jokowi. Itu saya terima kasih ya kan. Terus baru kemarin dia juga bilang saya harus mohon maaf karena pada saat peresmian Bank Emas ini harusnya mengundang Pak Jokowi 4 tahun yang lalu. Lah iya. Lah kalau gitu beliau juga harus terima kasih ke Mahapatih Gajah Mada dong. Gitu. Harus berterima kasih ke Putri Sima. Oh Pak Harto jelas. Indonesia tuh kan terluar, jadi harus diurutkan tuh siapa kepala-kepala pemerintahan zaman dulu itu. Semua ini sambung menyambung. Siapa mengerjakan apa, siapa mengerjakan apa. Nggak ada yang perlu dan kontradiksi sama mayoritas masyarakat Indonesia gelap. Iya, Indonesia sedang berteriak adili Jokowi gelap kok malah begitu. Jadi makanya benar ketika Abang nulis kemarin itu, saya malah sedih sebenarnya. Sedih ya? Aduh, kenapa materinya yang memberikan si itu lagi gitu loh. Kok dikasih kesempatan ya? Ya kalau dikasih kesempatan ya memang karena dia posisinya nomor posisi aja. Cuman kan ya kasihan juga para kepala daerah. Sebetulnya nggak fungsi dia. Betul, itu kurang fungsionalnya. Jadi ya memang kondisi kita sedang gelap ya. Tapi saya juga sampaikan juga, Bang. Teman-teman kan banyak juga sekarang yang mungkin sudah mulai agak melihat, wah perjuangannya kok nggak habis-habis itu. Memang jangan sampai lelah. Karena justru kelelahan itu yang diharapkan. Tapi kita tidak akan pernah lelah kok. Teman-teman juga mungkin lihat kok Fufafa tampaknya agak melemah. Tidak. Saya percaya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar, Maha mengetahui, dan bahkan beliau itu kalau lihat pada tongkat yang diberikan oleh AHY kepada Prabowo kemarin, memiliki 99 nama Asmaul Husna. Itu kan Maha besar, Maha mendengar, Maha melindungi, Maha mengayomi itu kan. Artinya apa? Ya, Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan.
Dan insya Allah perjuangan abang, perjuangan kita itu akan mencapai satu titik, ya nanti titik itu keberhasilan. Dan keberhasilan itu yang menikmati adalah Indonesia. Itu Pak. Dan persatuan ini juga kita kan tadi dengar dari Ya, Watch, betul. kan diundang dari Watch, Ya, bahwa mereka memang sudah waktunya untuk bergabung semua. ya, Namun penggabungan itu memang sulit. ya, Tapi tadi masukan dari Mas Suryo saya setuju. Sebetulnya itu juga yang saya mau sampaikan, bukan saya bohong. siap. Ini saya ulang, ternyata masukannya hampir sama. Artinya kita memang menunggu momentum, trigger. Persis. Semua bergerak aja sesuai Iya. kemampuan. Ibu-ibu yang dari UI Iya. buat, dan mereka juga Generasinya juga beda-beda, nggak ada masalah. mereka juga sudah mulai membuka, nggak Ya. UI saja, Ya. karena memang tadi diakui sendiri UI itu udah mulai berkurang. UI Watch giginya. Plus. UI Watch Asal Plus. jangan UI Watch plus. Nah, Kalau plus nanti lain jadi artinya. mereka sendiri udah ngakui bahwa tahun 90-an kesekian Ya. dulu memang yang selalu menjadi think tanknya adalah dari UI. Sekarang kayak 98 kan Siap. lihat kedengaran dari Trisakti. Haha. Nah, mereka juga ngakui untuk itu mereka ingin memulai lagi dengan suatu penggabungan. Coba Ya. kok kenapa nggak gabung-gabung? Nah, itu Nggak apa-apa. memang persoalan kita sendiri. Sudah Masalah dijawab waktu. oleh Mas Suryo bahwa tidak bergabungnya ini tidak ada masalah. Siap. Nanti Allah yang Maha Kuasa ada waktunya Menyatukan kita semuanya. menyatukan kita. Tinggal menunggu trigger karena suara sudah sama. Ya. Tidak suka sama Bubu Papat, mencelak ketidakadilan, Ya. menolak ketidakpastian. Adili yang Jokowi. Adili Jokowi Ya. itu adalah sebuah kesepakatan nasional. Setuju. Umumnya boleh itu, kalau menurut saya itu boleh diadakan suatu semacam pemilu voting. Itu pasti ketemunya itu. pasti menang. Ya. Adili Jokowi. Haha. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.